Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Harisma Alfiana. Di sini saya akan mempresentasikan pembelajaran klinik pada mata kuliah metode khusus, yaitu Journal Presentation. Di sini saya akan berperan sebagai pembimbing klinik dan juga teman saya, Niken, Rezista, dan Putri Ulansari yang akan berperan sebagai mahasiswa. Baik, untuk praktek langsung kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Ya, ini kan adik-adik sudah praktek di ruangan bersalin sudah 3 hari. Saya sebagai pembimbing klinik, hari ini mau mengajak kalian diskusi. Kira-kira selama masih 3 hari ini, apa yang sudah kalian temukan? Silakan disampaikan. Dari Mbak Niken dulu, monggo. Saya menemukan kasus itu ibu bersalin yang hampir tidak mengalami nyeri, Bu. Jadi ibunya itu sangat enjoy sekali. Lalu setelah saya tanya itu, ternyata selama kehamilan itu ibunya selalu melakukan senam kehamilan dengan menggunakan bertimbol. Seperti itu, Bu. Oh, menarik ya kasusnya Mbak Niken. Iya, Yang Bu. kedua, Mbak Rezista menemukan apa saja selama praktek di sini? Itu Bu, waktu saya praktek di sini, saya menemukan beberapa kasus, yaitu salah satunya tromboflebitis. Oh, tromboflebitis. Iya. Oh, masih sedikit ya Mbak pasiennya yang ditangani Mbak Rezista, shift-nya ini? Iya, masih sedikit soalnya saya baru-baru masuk, soalnya sakit Bu. Oh gitu, ya sudah nggak apa-apa. Mbak Sari silakan. Apa yang sudah ditemukan? Permisi Bu, saya selama praktek menemukan kasus pendarahan postpartum Bu. Oh begitu. Kan ini kasusnya berbeda-beda. Apa kita sepakati dulu kasus mana yang akan dibahas? Seperti itu bagaimana? Adik-adik setuju apa enggak kira-kira? Setuju, Bu. Baik, untuk kita urutkan aja ya, untuk kasus dari Mbak Niken dulu. Nanti untuk Mbak Niken, silakan mencari jurnal yang sesuai dengan kasus yang didapatkan. Untuk itu nanti jurnalnya yang topik yang sama dan silahkan dibentuk dalam PowerPoint untuk teman-teman nanti biar mudah memahaminya. Setelah itu besok kita ketemu lagi untuk mempresentasikan jurnal yang diperoleh sama Mbak Niken. Seperti itu ya, nanti besok kita belajar bersama-sama. Baik, Bu. Baik, untuk pertemuan kali ini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Sepertinya belum ada, Bu. Baik, kalau memang sudah cukup ya, kita akhiri pertemuan hari ini. Kita jumpa lagi besok dan disiapkan tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Selamat pagi adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu hari ini lagi ya. Gimana tugasnya kemarin? Sudah selesai apa belum? Sudah, Bu. Sudah. Baik, langsung saja ya kita mulai untuk mempersingkat waktu. Mbak Niken silakan untuk mempresentasikan jurnalnya. Baik, Bu. Saya izin share screen ya, Bu. Ya, silakan Mbak. Permisi, Bu. Ini saya masih ada kendala dalam share screen karena saya bukan sebagai host dalam diskusi kali ini, Bu. Atau coba kemarin kan sudah dikirimkan ke saya. Coba saya buka ya Mbak ya.
Oh, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sudah muncul, Mbak? Sudah, Bu. Sudah muncul. Silakan dimulai. Baik, Bu. Mohon maaf, tapi ini bisa minta tolong untuk diperkecil sedikit, Bu. Yang terlalu besar Bu, tampilannya. Baik, Bu, sudah cukup. Terima kasih banyak, Bu. Saya akan langsung mempresentasikannya, yaitu jurnal yang saya ambil mengenai kasus yang telah saya temui, yaitu efektivitas latihan birdball terhadap penulis persalinan kelas 1 fase aktif pada primigravida. Untuk penulis dari jurnal ini adalah Ade Kurniawati, Jaswadi Dasuki, dan Farida Kartini. Jurnal ini adalah jurnal terbitan pada tahun 2017. Yang pertama yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari jurnal ini adalah untuk mengetahui efektivitas latihan birdball yang merupakan salah satu metode non-farmakologi terhadap pengurangan nyeri persalinan kelas 1 fase aktif pada primigravida. Lalu manfaatnya yaitu untuk menemukan metode yang dapat mengurangi rasa nyeri dan kecemasan, meminimalkan penggunaan peridin, membantu proses penurunan kepala, mengurangi durasi persalinan kelas 1, meningkatkan kepuasan dan serta kesejahteraan ibu-ibu. Latihan birdball dapat meningkatkan mobilitas panggul ibu hamil. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah kuasi eksperimen. Desain penelitiannya post-test only non-equivalent control group. Populasinya yaitu semua ibu bersalin primigravida yang memenuhi kriteria inklusi. Lalu sampelnya yaitu 38 ibu bersalin primigravida dengan teknik konsekutif sampling. Lalu instrumen penelitiannya adalah kuesioner. Analisa data yang digunakan yaitu univariat menggunakan distribusi frekuensi dan homogenitas data. Bivariat menggunakan uji statistik independent t-test dan multivariat menggunakan model regresi linear. Pelaksanaan penelitian yaitu dilakukan dengan melakukan perlakuan atau latihan birdball, latihan 30 menit per sesi. Latihan sebanyak 2 kali selama 60 menit pada kelas 1 fase aktif persalinan. Observasi dan pengukuran pada kelompok perlakuan dimulai persalinan kelas 1 fase aktif, pembukaan 4 sampai dengan 7 cm. Lalu, hasil penelitian ini menunjukkan rata-rata nyeri persalinan pada kelompok yang diberikan latihan birdball lebih rendah dibandingkan dengan kelompok kontrol. Variabel luar yang berpengaruh terhadap nyeri persalinan adalah kecemasan, dukungan suami, dan keluarga. Lalu, analisis multivariatnya yaitu terdapat perbedaan yang signifikan intensitas nyeri persalinan kelas 1 fase aktif pada ibu primigravida yang melakukan latihan birdball dengan yang tidak melakukan latihan birdball. Intensitas nyeri persalinan kelas 1 pada ibu primigravida yang melakukan latihan birdball lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak melakukan latihan birdball. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan intensitas nyeri persalinan kelas 1 fase aktif pada ibu infartu primigravida yang melakukan latihan birdball pada pengukuran ke-1 setelah 30 menit pertama dan kedua setelah 30 menit kedua dengan yang tidak melakukan latihan birdball. Diharapkan di bidang praktek mandiri dapat melakukan latihan birdball sebagai salah satu teknik non-farmakologi dan mengurangi atau meminimalkan rasa nyeri persalinan kelas 1 fase aktif. Sekian jurnal yang saya presentasikan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Silahkan yang ingin bertanya. Permisi, Mbak Niken, saya izin bertanya. Iya, Mbak Resista. Apakah menurut Mbak Niken, jurnalnya sudah sesuai dengan ketentuan penulisan jurnal penelitian ya? Baik, terima kasih Mbak Resista yang telah
menanyakan kepada saya, menurut saya jurnal yang telah saya teliti itu sudah sesuai dengan kriteria penulisan jurnal yang baik. Karena jurnal ini sudah lengkap memuat mulai dari latar belakang, lalu metodenya juga sudah berisi mengenai sampel dan juga populasi, lalu pada bagian hasil itu sudah dijabarkan dengan baik, seperti itu, Mbak. Terima kasih Mbak Niken atas penjelasannya. Baik, terima kasih Mbak Rezista. Mungkin hanya ini yang dapat saya presentasikan mengenai jurnal saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada Bu Ayu. Baik, terima kasih Mbak Niken yang sudah mempresentasikan jurnalnya dengan baik, dan juga Mbak Rezista tadi yang sudah bertanya ya. Bisa kita dengarkan tadi penjelasan dari Mbak Niken, bahwasannya apa yang ditemui di lahan ternyata sama dengan yang jurnal yang ditemukan sama Mbak Niken. Jadi sudah terbukti bahwa jurnal yang ditemukan Mbak Niken itu kita temui juga di lahan praktek. Seperti itu. Dan ini kan adik-adik semuanya diharapkan nanti akan memiliki PPM masing-masing. Jadi silakan menerapkan breathing ball ini untuk mengurangi intensitas skala nyeri, intensitas nyeri, karena ini suatu metode non-farmakologi. Seperti itu ya. Apakah sudah jelas teman adik-adik semuanya? Sudah, Bu. Jelas, Bu. Baik, tadi ini juga sudah saya nilai. Dari variabel-variabelnya saya bacakan ya. Yang pertama yaitu untuk pemilihan jurnal, lalu penguasaan isi jurnal, tampilan PowerPoint, cara penyampaian audiovisual, sikap selama pembacaan, dan aktif atau mampu menjawab pertanyaan yang diajukan. Untuk nilainya tadi sudah saya ambil dan akan saya serahkan kepada pendidikan. Baik, bisa dimengerti ya adik-adik semuanya. Bisa, Bu. Jika tidak ada pertanyaan, bisa kita tutup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik, demikian tadi adalah video journal presentation dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.